Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa kita bersyukur di pagi hari ini kita boleh kembali bertemu dalam renungan di pagi hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Tahun Baru Imlek bagi Bapak Ibu sekalian kita yang merayakan Tahun Baru Imlek. Dan anugerah Tuhan, tahun yang baru kita boleh sambut dengan sukacita dalam anugerah dan berkat Tuhan yang boleh terus berlimpah dalam sepanjang kehidupan kita dan bahwa kita juga makin bersyukur dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, renungan kita pagi hari ini juga berhubungan dengan keluarga, di mana bagaimana kita sebagai satu keluarga yang percaya Tuhan, keluarga Kristen yang hidup dalam kasih, hidup yang memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Sudah saat firman Tuhan saja kita boleh buka bersama dari kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 sampai yang ke-21. Baik, sangat terkenal, tapi saya mengajak kita boleh melihat kembali bagian ini dan kita boleh menerapkan secara praktis dalam kehidupan kita dan khususnya keluarga kita masing-masing. Mari kita akan buka bersama di kitab Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21. Saya baca untuk Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan berkata, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Terus demikian bacaan firman Tuhan. Berbagai setiap orang baca firman Tuhan, merenungkan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, bagian tadi kita baca ada satu bagian yang sangat indah, yang sangat praktis, sangat sederhana, tapi menjadi satu prinsip kehidupan kita di dalam Tuhan. Kalau kita baca kitab Kolose secara keseluruhan, kita akan menemukan dalam bagian ini diawali kitab Kolose dengan satu bagian mengajak kita boleh ingat kembali akan setiap kita. Di mana kita waktu kita percaya Tuhan Yesus, kita didamaikan dengan Allah melalui karya penebusan Kristus, karya kematian Dia atas kayu salib menebus dosa kita. Kita boleh berdamai dengan Allah, kita diperdamaikan dengan Allah dan kita menjadi milik Tuhan. Hidup kita menjadi hidup yang baru. Sehingga di dalam Kolose dikatakan itu menjadi hidup yang baru, kita menjadi manusia yang baru. Yang seharusnya hidup kita juga mempunyai karakter-karakter yang baru, karakter-karakter yang memuliakan Tuhan. Nah, sampai di bagiannya pasal 3 ini kita menemukan kembali juga satu prinsip sederhana yang juga Rasul Paulus tuliskan dalam kitab Kolose ini, surat Kolose ini. Dikatakan prinsip yang sederhana yang boleh kita temukan adalah dikatakan bagaimana hidup yang baru itu. Kita ciri yang paling nyata adalah kasih yang mempersatukan. Juga ada damai sejahtera yang memerintah dalam hati kita. Nah, sama aja kita melihat penerapannya dalam keluarga. Bahwa satu keluarga ada kasih di sana, lalu ada damai sejahtera di sana, sehingga keluarga yang kita bangun, keluarga yang sungguh indah, keluarga yang sungguh harmonis, dan menjadi berkat bagi banyak orang, juga memuliakan Tuhan. Nah, bagaimana kita menjadi satu keluarga yang indah di dalam Tuhan, yang ada kasih, ada damai sejahtera di sana, ada keharmonisan di sana. Dalam bagian ini dikatakan firman Tuhan ajarkan kita dalam 4 ayat ini prinsip bagaimana dalam satu keluarga, seorang suami, seorang istri, seorang anak, bagaimana. Nah, yang pertama yang kita lihat adalah, kalau kita boleh perhatikan adalah prinsip kasih. Kalau kita melihat dalam dasar keempat ayat ini, sebenarnya dasarnya dengan prinsip kasih. Cuma kasih itu dinyatakan dalam berbagai bentuk. Setiap kita, kalau kita mengasihi seseorang, kita harus berikan yang tepat untuk dia. Kira-kira seperti itu Bapak-Ibu sekalian ya. Ya, kalau kita mengasihi seseorang, dia butuhnya A, kita kasih B, berarti dia tidak mungkin kurang menghargai karena dibilang saya nggak butuh B, saya butuhnya A, misalnya gitu kan. Jadi kalau kita ketemu ada seorang yang lapar, Bapak Ibu kasih dia buku, bagi dia saya nggak butuh buku, saya butuh makanan, kira-kira seperti itu. Nah, kasih yang kita ekspresikan dalam kehidupan kita dalam keluarga juga sebenarnya seharusnya seperti itu. Dan di sini firman Tuhan ajarkan kita prinsip yang sederhana, praktis. Prinsipnya bagaimana kita mengasihi di tengah keluarga. Nah, untuk menolong kita saja kita lihat langsung pertama dari posisi dalam keluarga gitu ya. Dalam keluarga ada suami, ada istri, ada anak. Maka saja kita lihat dulu dari posisi orang suami. Suami dikatakan ayat 19, dikatakan, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia." Lalu kemudian bapak-bapak sama peran gitu ya. "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya." Hal yang pertama, sebagai seorang pria di dalam keluarga, sebagai seorang suami, seorang ayah, bagaimana dia mengasihi keluarganya. Dia bagaimana dia mengasihi istrinya, bagaimana dia mengasihi anaknya. Nah, mengasihi istri dikatakan di sini langsung dikatakan yang langsung bahasa yang jelas. "Hai suami, kasihilah istrimu." Tapi dikatakan dengan catatan apa? Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kamu mengasihi istrimu dan satu bentuk yang nyata kasih itu dan jangan berlaku kasar terhadap istri. Dan dalam terjemahan lain yang dalam bahasa lebih jelas adalah dikatakan jangan menimbulkan kepahitan di hati istrimu.
Kira-kira seperti itu. Kita tahu seorang suami kadangkala memang lebih banyak fisik, Bapak Ibu sekalian ya. Dan kalau kita tahu juga secara umumnya seorang suami sama istri lebih banyak bicara, suami lebih kurang bicara. Walaupun ada yang terbalik Bapak Ibu sekalian ya. Nah seringkali di balik itu suami seringkali waktu berdebat dengan istri nggak tahan bisa berlaku kasar, bisa mukul dan sebagainya. Ada juga suami bisa memakai kata-kata yang kasar yang menyakiti hati istrinya sehingga menimbulkan satu kepahitan. Satu sikap tindakan yang kasar entah sampai dikatakan seperti orang bisa sampai memukul, misalnya menampar atau apapun dikatakan itu seperti KDRT gitu ya. Ataupun juga kata-kata yang sangat menusuk itu juga bisa menyakiti. Nah, satu bentuk kita mengasihi istri dikatakan adalah jangan berlaku kasar terhadap dia atau dengan kata lain jangan menimbulkan satu kepahitan di hati dia. Bentuk kasih melalui apa yang dilakukan. Nah, kalau seorang suami mengasihi istri, selain dia melakukan banyak hal, tentunya kita tahu peran suami banyak di rumah gitu ya. Tanggung jawab untuk rumah tangganya, dia harus bekerja, menghidupi keluarganya, tapi juga dalam sikap dia kepada istrinya, dalam bentuk dia mengasihi istri dalam bentuk kehidupan yang mengasihi, yang dia bisa menyayangi istrinya dengan perbuatan yang baik. Dikatakan tidak bersikap kasar, tapi dikatakan kata-kata yang penuh kasih, yang bisa sikap yang penuh kasih yang membuat istrinya dapat merasakan dikasih oleh suami. Dan jangan berlaku kasar atau jangan membuat kepahitan di hati dia. Lalu sebagai dikatakan seorang bapak, sebagai suami juga bapak bagi anak-anaknya. Dia mengasihi anak-anaknya bagaimana caranya? Dikatakan jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Sebagai seorang ayah, dalam segala kesibukan dia bekerja, dia menghidupi keluarga, dia sudah berjuang untuk anak. Nah, secara umum, seringkali seorang ayah kurang komunikasi dengan anak. Akibatnya seringkali komunikasinya terlalu sedikit dan terlalu formal, dikatakan seringkali ya, hanya seperlunya. Nah, seringkali juga seorang ayah dalam segala kelelahan dia bisa dengan mudah juga melakukan sesuatu yang menyakiti hati anaknya. Nah, di bagian dikatakan jangan sakiti, katakan hati anakmu. Dan supaya jangan tawar hatinya. Karena seorang ayah menyakiti hati anaknya, itu bisa membuat dia tawar hati. Bentuknya banyak Bapak Ibu sekalian ya, melalui kata-kata yang kasar, bisa juga melalui sikap yang membeda-bedakan anak, bisa juga dengan sikap yang tidak menghargai anak, sehingga si anak tidak diberikan sesuatu semangat dalam kehidupan dia. Dikatakan, jangan sakiti hati anakmu supaya dia jangan tawar hati. Tawar hati itu bisa berarti dia akhirnya tidak ada semangat hidup, dia juga tidak ada keinginan untuk maju, dia juga jadi kalau Bapak Ibu sekalian kita pelajari hari ini, banyak anak bisa menjadi seorang yang minder, tidak percaya diri karena apa? Dia menemukan ayah yang tidak pernah membangun dia, ayah tidak pernah menguatkan dia, mendorong dia, memberikan dia semangat, sebaliknya hanya memadamkan semangat dia. Wah kamu bodoh, kamu kurang pintar, kamu kurang rajin, kamu salah ini, salah itu dan sebagainya, sehingga anak dibesarkan dengan hati yang tawar, hati yang sakit. Apalagi ada ayah yang dikatakan dan hidupnya juga nggak benar, sehingga anak begitu malu, aduh saya punya papa seperti ini, malu. Nah seorang ayah yang mengasihi anaknya dikatakan sebagai seorang bapak, jangan sakiti hati anakmu. Yang sampai dia menjadi tawar hati, akhirnya dibenci kepadamu, dan akhirnya hidup dia juga hancur. Karena dia kehilangan figur seorang ayah dalam kehidupan dia. Figur seorang ayah sangat penting bagi seorang anak, karena melalui figur seorang ayah dia menemukan kepercayaan diri. Bapak Ibu bisa melihat hari ini, orang-orang yang hidupnya hancur, hidupnya kacau, seringkali adalah apa? Mereka tidak punya figur ayah yang baik. Kalau mereka punya figur ayah yang baik, mereka akan percaya diri. Di tengah pergaulan yang tidak benar pun dia tidak akan terbawa dan dia tidak mau ikut. Dia tidak mau ikut teman-teman yang nggak benar karena dia punya prinsip. Dan dia bisa percaya diri karena dia merasa diri berharga. Itu dari mana? Dari seorang ayah. Nah, seorang ayah mengasihi anaknya, berikan kata-kata yang mendorong, kata-kata yang membangun, juga dengan berbagai nasihat, berbagai hal yang baik, membuat anaknya menjadi seorang yang kuat. Itu seorang ayah, seorang suami. Lalu kemudian bagaimana dengan seorang istri? Katakan, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah seorang istri dikatakan bagaimana dia mengasihi suaminya. Istri maupun anak nanti yang mengasihi ayah, istri bagaimana mengasihi suami. Mengasihi suami bukan hanya menyiapkan makanan di rumah dibikin semua dengan baik dan rapi, itu tentu baik. Dan banyak hal dilakukan oleh seorang istri yang luar biasa. Tapi satu bentuk kasih seorang istri pada suami yang suami sangat butuhkan juga adalah menghargai dia. Kalau engkau mengasihi suamimu, hargailah dia, dan kita katakan tunduklah kepada suamimu. Tunduk di sini adalah satu kerelaan untuk
menaruh diri di bawah, dikatakan di bawah suami. Jadi seperti tunduk, seperti taat, seperti lebih menurut kira-kira gitu ya. Jadi memberikan otoritas dalam keluarga, suami sebagai kepala dan istri dikatakan saya mau di bawah engkau. Itu seorang istri. Dikatakan apa? Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kan itulah yang dikatakan yang seharusnya, yang pas, yang dikatakan yang baik, yang pantas, sepantasnya kira-kira di dalam Tuhan. Sebagai umat Tuhan, seorang istri bisa kesaksian juga bagi suami. Kalau istri yang dikatakan bisa tunduk pada suami, taat pada suami, menghormati suami sebenarnya. Suami akan merasakan dia dikasih juga oleh istri. Jadi kalau bapak, ibu-ibu sekalian yang mengasihi suamimu, tunjukkanlah ada satu bentuk ketundukan engkau. Kedudukan tentu yang sehat, yang benar sesuai dengan firman Tuhan pada suamimu. Nah, suami akan merasakan bahwa engkau mengasihi dia. Bukan dengan cara menggurui, bahkan mengatur suami sampai suami merasakan dia tidak bisa apa-apa, dia begitu bodoh, dia merasa nggak bisa apa-apa. Akhirnya semua istri yang mengambil alih mengatur rumah, mengatur kehidupan keluarga, jadi kepala keluarga. Itu tidak sehat dan akhirnya anak pun akan belajar situasi yang tidak sehat. Udahlah, mari istri-istri kita boleh belajar tunduk pada suamimu, dikatakan itulah yang Tuhan mau. Lalu yang terakhir untuk anak-anak dikatakan taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Anak-anak kalau juga dikatakan kalau kita mengasihi orang tua, nyatakan dalam bentuk apa? Ketaatan kepada orang tua. Orang tua bukan hanya kita mungkin berikan makan, berikan sesuatu yang baik pada orang tua, tapi apalagi masih anak-anak, kita nggak bisa berbuat banyak untuk orang tua, bantu orang tua mungkin belum banyak. Tapi oleh ketaatan kita, orang tua akan merasakan bahwa kita mengasihi mereka, kita menghargai mereka. Baik ayah, baik ibu. Oleh ketaatan dan dikatakan itulah yang indah di dalam Tuhan. Itu sesuatu yang Tuhan senang dan dikatakan Tuhan itu melihat berkenan dengan hal itu. Untuk seorang anak dikatakan menghormati orang tua, mentaati orang tua dalam segala hal, tentu hal-hal yang baik ya sesuai dengan firman Tuhan. Itu orang tua akan merasa sangat senang. Dia merasa semua bentuk kasih dia dan anak bisa menerima, menghargai itu dan merasakan begitu indah. Bapak Ibu, dalam semua bentuk ini kita bisa belajar adalah tentang kasih dalam berbagai bentuk. Suami mengasihi istri dan mengasihi anak, lalu istri mengasihi suami, juga anak mengasihi orang tua, baik ayah dan ibunya. Nah, semua melalui prinsip ini, kalau dia sudah dijalankan dalam sebuah keluarga, walaupun tentu keluarga kompleks Bapak Ibu sekalian, banyak problem di dalamnya, tapi melalui prinsip kasih yang sederhana ini, saya yakin dalam satu keluarga akan ada indahnya kasih di sana. Ada damai sejahtera di sana, karena semua tahu bagiannya masing-masing. Tidak ada yang memerintah yang lain, tapi semua menjadi satu, melakukan bagian masing-masing yang terbaik, lakukan bagian yang terbaik dan saling mengasihi satu sama lain. Di satu bentuk kasih yang indah dalam keluarga. Dan ada damai sejahtera di sana, ada keharmonisan di sana. Sebagai penutup ada satu kisah yang pernah diceritakan oleh seorang suami. Dia menceritakan di masa lalu dia belum percaya Tuhan. Hidupnya begitu jauh dari Tuhan. Kemudian hari dia mengenal Tuhan. Karena waktu dia masa yang hidupnya begitu tidak ada harapan, begitu susah, dia datang ke sebuah gereja, lalu di gereja itu dia ibadah, dia ketemu seorang wanita dan dia suka, kemudian hari mereka akhirnya pacaran lalu menikah. Nah, setelah menikah dikatakan ternyata sang suami laki anak sulung, memang orangnya keras juga dikatakannya, istri ternyata anak sulung juga dan keras juga. Lalu dalam rumah tangga itu selalu ribut, banyak keributan terjadi. Dan dikatakan hidup dia yang masih dulu baru percaya Tuhan, hidupnya masih banyak sisi dunianya yang masih bikin susah di keluarga. Nah, kemudian hari dikatakan waktu sang istri hamil, dia sakit sang suami ini. Dan sakitnya kita ke dokter katakan sakitmu ini tidak bisa disembuhkan lagi. Wah, dia begitu ketakutan dikatakan. Lalu dia berobat ke luar negeri, kebetulan dia ada berkat, dia bisa berobat dan bersyukur dia sembuh. Waktu sebelum dia sembuh, dikatakan waktu dia sakit itu dia sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Dia menyesali hidup dia karena kesakitan dia, karena dia ingat kakek dia, papa dia, itu semua ada masalah di hati, levernya, kanker lever mungkin seperti itu. Karena mereka semua keluarga dari pemabuk, senang mabuk, minum-minum gitu ya, termasuk dia. Jadi di masa-masa dia kalau lagi frustasi, lagi kebiasaan dia adalah minum-minum sampai mabuk, kira-kira gitu. Itu yang terjadi sampai bisa merusak liver dia. Bersyukur kemudian dan anugerah Tuhan dia sembuh. Nah, setelah sembuh dikatakan dia pelan-pelan, dia bertumbuh, dia sungguh-sungguh cari Tuhan, hidup dia berubah. Sekarang dikatakan setelah dia berubah itu suami istri mereka dia semakin mengerti. Oh, ternyata yang Tuhan mau adalah kita saling mengasihi, saling menghargai. Lalu mereka dikatakan suami istri itu mereka mulai belajar juga. Sang istri belajar tunduk pada suami dikatakan. Dia menghormati suaminya.
yang suami juga tidak berlaku kasar pada istrinya. Dulu dibilang bisa kasar dan sebagainya, sekarang dia bisa begitu mengasihi istri juga. Mereka saling mengasihi dan begitu indahnya. Suami mengasihi istri, istri juga dikatakan menghormati suami. Lalu mereka punya anak-anak yang Tuhan berikan, 2 orang anak yang baik, juga menjadi sukacita di tengah mereka. Mereka terus bertumbuh dan mereka bisa melayani Tuhan sampai hari ini. Bapak Ibu, itu kisah yang pasti banyak juga terjadi. Saat kita tahu bagian kita taat pada firman Tuhan, kita belajar. Tuhan, saya mau belajar taat, saya bertumbuh, bahkan bagian saya yang terbaik, dan yang terutama mulai dari hati. Kalau Bapak Ibu kita mengasihi keluarga kita mau belajar juga yang terbaik untuk mereka. Seorang suami yang mengasihi istri, dia tahu bagaimana mengasihi istri dengan tepat. Bagaimana dia mengasihi anak dengan tepat. Demikian juga istri yang mengasihi suami, juga bisa tunduk pada suami, juga anak yang mengasihi orang tua, bisa taat kepada orang tua. Sehingga keluarga kita menjadi satu keluarga yang harmonis, yang indah, ada kasih di sana, ada damai sejahtera, dan Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Jadi di tengah setiap pergumulan kita hari ini juga, di tahun baru Imlek kita penuh sukacita, kita boleh masuki, tapi juga pergumulan krisis COVID yang masih ada hari ini. Kita boleh jalani bersama satu keluarga, kalau keluarga di dalam Tuhan, sehati, saling mengasihi, dan bersama di dalam Tuhan. Ada damai sejahtera di sana, saya yakin tetap ada berkat Tuhan di sana. Jadi setiap masa sulit bersama, dengan tetap kekuatan bersama di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah firman-Mu hari ini menjadi satu perenungan buat setiap kami, baik sebagai suami, sebagai istri, maupun sebagai anak, yang bisa melakukan bagian kami masing-masing yang terbaik. Sebagai suami bisa mengasihi istri dan anak, sebagai istri bisa mengasihi suami dan anak, dan sebagai anak-anak yang belajar mengasihi orang tua kami dengan cara-cara yang tepat. Setiap kami melakukan bagian kami masing-masing, semuanya menjadi satu yang indah, di mana ada kasih, jadi pengikat di tengah keluarga rumah tangga kami, dan damai sejahtera-Mu bukan hanya dalam diri kami pribadi, di tengah keluarga rumah tangga kami, ada damai sejahtera Tuhan yang boleh berlimpah di tengah keluarga. Tuhan, terima kasih kalau kami yang sebagai juga baru masuk di tahun baru Imlek, Tuhan berkati di tahun yang baru dengan anugerah Tuhan, jadi hari-hari ke depan tetap dengan optimis, dengan sukacita, karena kami tahu ada Tuhan terus memelihara dan menyertai setiap kami. Tentu ada berkat-berkat Tuhan sediakan di tahun yang baru, dan dalam kami melanjutkan akan kehidupan kami di waktu-waktu ke depan. Kayak beruntung setiap kami juga Tuhan, setiap keluarga yang hari juga ada pergumulan di tengah situasi pandemi COVID yang belum selesai. Tuhan tetap melihara kami juga, tetap ada kasih di tengah keluarga kami, ada damai sejahtera, sehingga dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, kami menjalani dengan sehati, satu keluarga dengan percaya kepada Tuhan, dan percaya akan pemeliharaanmu, kayak percaya ada berkat Tuhan di sana, ada kehadiranmu di sana, dan Kau dipermuliakan di tengah keluarga dan rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan, berarti aktivitas kami sepanjang hari ini juga, kami kembali melakukan aktivitas kami di mana kami berada, baik di rumah, baik kami keluar rumah, di tempat pekerjaan, tengah pelayanan, ataupun dimanapun. Tuhan memelihara setiap kami, biar ada berkat Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pelindungan penyertaan bersama kami semua. Hidup kami semua boleh selalu memuliakan Tuhan, dan boleh selalu aman dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Kau dengar doa kami, yang akan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, Dia mengasihi kami semua dan mendengarkan doa kami. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, selamat aktivitas kembali. Tuhan berkati kita semua, tetap dengan semangat, dengan sukacita, biarlah kasih dan damai sejahtera Tuhan juga menyertai kita semua.